Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua daripada amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, yaitu inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya. Wa amma inna wa akhwatiha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran sakhisun wa ma ashbaha dzalik. Wa ma'na inna wa anna litawkidi walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamani wa la'alla litarji wa tawaqqu'i. Inna dan saudara-saudaranya ini masuk kepada susunan mubtada dan khobar, kemudian menasabkan mubtada, yang mana mubtada ini akan menjadi isim inna dan merupakan kepada khobarnya yang dinamakan khobar inna. Jadi dengan demikian amalnya lafadz inna wa akhwatuha ini ataupun fungsinya daripada inna wa akhwatuha ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabaru, menasabkan mubtada yang menjadi isim inna dan merupakan khobar ataupun menjadi khobar inna. Jadi inna wa akhwatuha ini ataupun inna dan saudara-saudaranya mempunyai fungsi, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim ataupun mubtada dan merupakan khobarnya. Contoh di sini lafadz inna zaidan qaimun. Inna merupakan amil nawasikh. Zaidan merupakan isim inna. Qaimun merupakan khobar inna, yang mana asalnya itu lafadz sebelum dimasuki oleh lafadz inna yaitu zaidun qaimun. Zaidun mubtada, rofa, qaimun khobar. Kemudian dimasuki lafadz inna menjadi inna zaidan qaimun. Tansibul isma wa tarfa'ul khabaru. Zaidun yang tadinya rofa setelah dimasuki lafadz inna maka menjadi nasab. Adapun qaimun menjadi khobar tetap rofa. Yang kedua laita amron sakhisun. Ini lafadz laita termasuk saudaranya dari lafadz inna. Laita amil nawasikh, amron isim laita, sakhisun adalah khobar laita, yang mana asalnya sebelum dimasuki lafadz laita itu amrun sakhisun. Amrun mubtada, sakhisun menjadi khobar. Kemudian dimasuki lafadz laita yang merupakan saudaranya lafadz inna dan mempunyai fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya, mubtadanya dan merupakan khobar, yang asalnya lafadz amrun sakhisun kemudian masuki lafadz laita menjadi laita amron sakhisun. Saudara-saudara inna itu adalah, yang pertama itu inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya, adapun fungsinya yaitu untuk litaukid ataupun untuk memperkuat. Ya. Kalau lafadz inna itu adalah untuk memperkuat yang punya arti sesungguhnya.
Anna sama dengan inna. Maknanya untuk memperkuat ataupun artinya itu sesungguhnya. Lakinna artinya tetapi, yang maknanya itu istidrok ataupun untuk menyusuli perkataan sebelumnya. Ka'anna artinya seakan-akan ataupun maknanya litasbih, untuk menyerupakan. Yang kelima laita, berangan-angan, maknanya itu ataupun fungsinya litamani, berangan-angan. La'ala artinya semoga atau barangkali, fungsinya atau maknanya litaroji atau litawakui, berharap atau merasa cemas. Itu adalah inna dan saudara-saudaranya beserta makna dan artinya. Pengertian istidrok tadi maknanya ada istidrok. Istidrok adalah huwa ta'qibul kalami birob imayu tawahamu subutuhu au nafyuhu, yaitu menyusuri perkataan untuk menghilangkan kesalahpahaman antara tetap dan tidaknya dari perkataan tersebut. Contoh, Zaidun qaimun lakinna Zaidan qaimun. Dengan adanya lafaz lakinna itu adalah menyusuli atau meralat ucapan yang sebelumnya menjadi Zaidan qaimun. Selanjutnya ada tasbih, pengertiannya musyarakatu amrin li amrin fi maknan bainahuma, yaitu sesuatu yang mempunyai makna yang serupa. Contoh, ka'anna Zaidan qaimun. Sepertinya Zaid sedang berdiri atau yang berdiri. Ada tamani. Tamani pengertiannya huwa tolabu mala toma'afihi au ma'afihi usrun. Menginginkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan tercapainya atau sangat sulit untuk mendapatkannya. Jadi menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Contoh, laita syababa yaudu yauman. Ya, menginginkan kemudahan kembali walau hanya sehari saja. Seorang yang sudah tua, kemudian dia menyesali karena mungkin atas perbuatannya yang kurang baik, kurang sesuai, dia mengharapkan kembali lagi kepada kemudahan. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seperti kita manusia diperintahkan Allah untuk beribadah di dunia ini, jangan sampai kita menyesali sudah tua, menyesali sudah, apalagi kalau misalkan sudah meninggal ada di akhirat, menyesali, ya Allah kembalikanlah diriku kepada dunia ini supaya aku bisa beramal soleh. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Makanya supaya kita tidak menyesal, maka dari mulai sekarang kita masih diberi kesempatan waktu dan usia, maka gunakanlah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga menjadi amal soleh. Tamani. Yang selanjutnya ada taroji. Taroji adalah mengharapkan ataupun pengertiannya huwa ma tolabu ma toma'afihi au ma'fihi yusrun. Mengharapkan sesuatu yang bisa diharapkan bisa tercapainya ataupun mudah untuk mendapatkannya. Jadi kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Kita sekarang ada di dunia melakukan kesalahan, maka kita bisa memperbaikinya untuk hari esok dan selanjutnya. Contoh di sini la'ala Zaidan qaimun. Harapkan Zaid berdiri. Itu adalah sesuatu yang mungkin atau disebut dengan taroji.
Yang ketiga daripada amil yang suka masuk kepada mubtada dan khobar ada zonna wa akhwatuha ataupun donna dan saudara-saudaranya. Wa amma donantu akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha wa hiya donantu wa hasibtu wa khiltu wa zamtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zonantu zaidan muntaliqan wa khiltu amrun syakhisan wa ma asbaha dalik. Yang ketiga adalah zonna dan saudara-saudaranya. Juga suka masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Yang mana fungsinya daripada donna dan saudaranya ini adalah untuk menasabkan mubtada dan khobarnya. Karena kedua-duanya itu menjadi maf'ul. Mubtada disebut maf'ul awal, menjadi maf'ul awal, sedangkan khobar disebut maf'ul sani, maf'ul yang kedua. Jadi amalnya lafaz donna ini adalah tansibul mubtada wal khobar, menasabkan mubtada dan khobar. Jadi yang ketiga ini zonna wa akhwatuha mempunyai fungsi menasabkan mubtada dan khobar karena mubtadanya menjadi maf'ul yang pertama dan yang kedua. Contoh zonantu zaidan muntaliqan. Zonantu amil nawasih. Zaidan maf'ul yang pertama, muntaliqan maf'ul yang kedua. Jadi dalam zonantu ini adalah amil nawasih kubro karena merubah daripada mubtada dan khobarnya. Jadi kedua-duanya. Kalau inna dan kana itu merubah salah satu daripada mubtada dan khobar, amil nawasih sughro. Zonantu ini amil nawasih kubro karena merubah mubtada dan khobarnya. Yang tadinya ropa, kedua-duanya menjadi nasab dua-duanya. Karena kedudukan mubtada dan khobarnya ini menjadi maf'ul. Zonantu ini fi'il dan fa'il. Donnanya itu fi'il dan tu'nya fa'il. Jadi harus ada fa'il yang dari isim domir. Jadi donantu zaidan muntaliqan. Yang asalnya itu zaidun muntalikun. Asalnya mubtada dan khobar diropakan. Dimasuki lafaz donna yang mempunyai fungsi menasabkan mubtada dan khobar menjadi zonantu zaidan muntaliqan. Contoh selanjutnya yaitu khiltu amron syakhisan. Khiltu amil nawasih amron maf'ul yang pertama, syakhisan maf'ul yang kedua, yang mana asalnya amrun syakhisun, ropa mubtada dan khobarnya diropakan. Kemudian dimasuki oleh khiltu yang merupakan saudara dari lafaz zonna yang mempunyai fungsi yang sama yaitu menasabkan mubtada dan khobar yang tadinya amrun syakhisun menjadi khiltu amron syakhisan. Jadi nasab mubtada dan khobarnya. Ini lafaz zonna dan saudara-saudaranya. Yang pertama zonantu artinya saya mengira, menduga atau menyangka. Zonantu, hasibtu, khiltu, zamtu itu maknanya hampir sama. Bersama. Kemudian ra'aitu saya melihat, alimtu saya mengetahui, wajadtu saya menemukan, ittakhadtu saya menjadikan, ja'altu saya menjadikan, sami'tu saya mendengar. Jadi itu adalah lafaz donna dan saudara-saudaranya beserta artinya yang mempunyai fungsi tansibul isma wal tansibul mubtada wal khobar, menasabkan mubtada dan khobarnya. Jadi kesimpulannya dalam babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada wal khobar ataupun bab yang menjelaskan tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu ada 3 amil. Yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya.
Yang kedua inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, dan donna wa akhwatuha, donna dan saudara-saudaranya. Karena wa akhwatuha mempunyai fungsi yaitu tarafaul isma wa tansibul khobaro, merupakan kepada isim ataupun mubtada dan menasabkan kepada khobar. Yang kedua inna wa akhwatuha fungsinya adalah tansibul isma wa tarafaul khobar, menasabkan isim mubtada dan merupakan khobar. Jadi sebaliknya daripada fungsi lafaz kana wa akhwatuha. Dan yang ketiga ada dhanna wa akhwatuha, yang fungsinya adalah tansibul isma wal khobaro ataupun tansibul mubtada wal khobar, itu menasabkan mubtada dan khobarnya. Jadi ini adalah amil yang masuk kepada mubtada wal khobar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Silakan like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan jangan lupa untuk terus mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.